Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Fergiawan Afiat. NIM saya 1824113. Saya akan membawakan khutbah dengan mata kuliah Ilmu Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan anugerahnya sehingga kita masih bisa hidup sampai sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sampai sekarang ini. Bulan puasa adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita, bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita, melatih kesabaran. Memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu inis bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bukankah dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Apa sebenarnya arti sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti rida. Tajaladda yang berarti mengikat, tahammala yang berarti bertahan, ihtamala yang berarti menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fihudu wa itminan yang berarti dalam ketenangan, dan du'una syaqwah yang berarti tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran itu yaitu, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, yang kedua melawan godaan nafsu, yang ketiga dan menghadapi cobaan. Apa sih yang dimaksud sabar yang menahan amarah itu? Bentuk kesabaran yang pertama yaitu adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf yang dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasbarun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya dalam kurung yang berumuran darah palsu. Dia berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik.
dan kepada Allah saja memohonlah pertolongannya terhadapnya apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana merekam di dalam Al-Qur'an, kala tashriba alaikum yaum yashfigurullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf ayat 192. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bukan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau, dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menentukan hadis Rasulullah SAW yang diwariskan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Tentunya tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Sabar yang kedua, sabar melawan nafsu. Sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya seorang yang lazim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawakilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dia tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka meremas anggur. Quran Yusuf ayat 47-49. Dapatkah kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu sangat dilewati dengan penuh kesabaran dan akhirnya membuahkan tahun yang manis. Jadi sekian khutbah saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau ada kata-kata yang salah. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.